Ada yang nanya gimana sih Kak caranya biar kita tuh sukses, biar kita tuh percaya diri. Karena gue tuh orangnya minderan gitu. Percayalah, kali ini gue akan share tips yang semoga nih bermanfaat ya. Walaupun gue tuh bukan orang yang cemerlang, gue juga bukan orang yang sukses bagi standar masyarakat kebanyakan, tapi gue bodo amat lah ya. Yang penting gue mau share. Pokoknya mau share aja. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Oke, kembali di tips nyeleneh lainnya, yaitu tips cemerlang meski minderan. Dan aslinya watak gue tuh minderan. Kalau lu ngeliat gue pede gitu ya, aslinya gue tuh kadang-kadang berbalik badan gitu, ya ampun, gue tuh nggak ngerasa lebih baik dari dia, dari lo. Gue nggak ngerasa lebih pintar dari lo. Gue nggak ngerasa lebih oke daripada orang-orang di luar sana. Ya intinya gue minderan lah. Bahkan sampai saat ini banyak banget di saat gue apply kerja pun gue tuh merasa apa gue cocok ya, apa gue bisa ya, apa gue mampu ya untuk masuk ke sana. Tapi satu hal, ketika gue merasa seperti itu, gue inget sama Allah. Allah pasti bantu. Kalau emang rezeki gue, gimana pun caranya, misalkan HRD-nya atau si selektornya atau reviewernya itu akan kayak kesirep gitu, terus akhirnya menerima gue. Ada yang bilang kalau tips tenang dan tips percaya diri adalah dengan mengatakan kepada diri lo sendiri, mengafirmasi positif kata-kata gue bisa sampai 300 kali gitu ya. Percayalah, gue mencoba dari zaman gue kecil sampai saat ini dan itu tidak berhasil buat saya. Karena apa? Mungkin saking realistisnya gue, atau mungkin karena watak gue yang sangat-sangat minderan ya. Kan watak orang tuh beda-beda cuy. Ada yang memang berhasil seperti itu, mengafirmasi gitu ya, mengayem-ayemi diri sendiri gitu kan. Gue nggak bisa, karena gue kayak ngaca pada diri gue tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Gue bukan orang yang wow banget, yang gue tuh pantas diterima di sini gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu orangnya gitu. Watak gue emang minderan, watak gue emang ngerasa kayak iya, gue bukan siapa-siapa, tapi gue pengen kesana gitu, paham gak sih? Jadi cenderung karena gue orangnya realistis, gue tuh lebih melihat dari data ya. Datanya ada atau enggak. Nah ketika gue mengafirmasi bahwa gue bisa, dasarnya apa gitu kan. Itu bukanlah data fakta, fakta data, tapi itu sebuah harapan. Enggak salah. Cuman kan rata-rata golongan darah B kayak gue adalah orang-orang yang berpikirnya atau fokusnya di saat ini. Di saat sekarang apa yang gue hadapin. Dan yang sedang gue hadapin adalah tidak ada data di situ. Kurang bisa nampol kalau di gue, tapi bisa jadi itu nampol di lo. Jadi bukan berarti lo salah, gue salah, enggak. Cocok-cocokan aja, tergantung wataknya masing-masing. Nah, it would be very different ketika gue bilang sama diri gue sendiri, mengafirmasi bahwa Allah pasti bantu. Kenapa? Karena di saat itu gue kan udah ada data nih, peristiwa-peristiwa di zaman dulu, peristiwa-peristiwa ketika gue kecil sampai dengan saat ini. Sudah ada datanya bahwa ketika gue berat sekalipun, Allah itu pasti membukakan gue jalan gimana pun caranya. Sesuatu yang menurut gue gak mungkin di saat itu, di dulu gitu ya, ketika gue berat. Alhamdulillah Allah bukakan jalan, Allah bukakan pintu keluarnya yang gak masuk akal menurut gue. Dan disitulah gue percaya ada semacam apa ya, gue percaya Allah pasti bantu. Kenapa? Karena memang dari dulu udah seperti itu Allah gitu. Karena wataknya Allah memang begitu. Dia akan bantu orang-orang yang percaya gitu. Bahkan orang yang gak percaya Allah aja dibantuin sama Allah. Gimana dengan orang yang memang percaya sama Allah. Dan itu buat gue lebih ngaruh. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih caranya tips pede dan juga tips tenang, selain gue meyakinkan kepada diri gue bahwa Allah bantu. Bukan meyakinkan sih, lebih tepatnya adalah mengingatkan diri gue bahwa Allah tuh pasti bantu as usual, as always. Gue juga kencengin dari sisi sholawat. Kenapa? Karena ketidaktenangan, kegelisahan, kekhawatiran itu kan sebenarnya bisikan-bisikan dari setan aja. Ketika kenapa gue lapar ya? Jadi ketika
iman kita lagi turun, ya kan, sholat kita lagi nggak bener gitu kan, lagi telat-telat, nunda-nunda, atau lagi dapet, itu corong nafsu itu lebih gede. Corong nafsu itu adalah corongnya setan untuk menghembuskan kekhawatiran, kegelisahan. Dan disitulah gue meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pasti ya. Terus kadang-kadang gue baca ayat kursi, habis itu Al-Ikhlas, pokoknya dzikir pagi dzikir petang lah, di situ kan ada ya. Dan sholawat, yang pasti sholawat sih yang sangat-sangat ngefek di saat itu. Contohnya gue mau interview nih, gue kan gelisah, khawatir, nervous, minder kayak gitu kan. Dan biasanya gue sholawatin, bukan buat menghipnotis si dia, bukan. Gue tidak menempatkan sholawat sebagai mantra ya, tolong, itu beda case. Tapi gue mencoba bersolawat selain pasti ya untuk mendoakan dan memberikan mendoakan keselamatan kepada Rasulullah, tapi juga kita tuh jadi tenang gitu, ya kan? Secara jiwa itu kan, jiwa kan paham nih, oh ternyata dia mengingat Tuhannya nih. Nah pasti jiwa akan nangkep lah, jiwa akan tenang. Automatically jiwa kita yang lagi gelisah, ketika dia ingat Allah, ingat penciptanya, pasti automatically tenang. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 28, silakan dicek ya, dibuka itu Qur'annya. Jadi kesimpulannya begini, jangan pernah merasa minder karena lu minder apa sih? Jangan pernah merasa rendah diri karena lo minderan, oke? Karena ada nih orang-orang yang memang wataknya tuh minderan, ada yang wataknya itu pede gitu, yakin gitu. Gue tahu gue orangnya minderan dan gue nggak masalah dengan itu, gue nggak mencoba deny, gue nggak mencoba nggak mau terima gitu, enggak. Gue menerima watak gue yang itu karena gue mencoba merubahnya dan gue malah ribet sendiri dengan itu. Jadi gue mencoba menerima watak gue yang minderan. Tapi gue melihat dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda. Oh alhamdulillah gue minderan. Kenapa? Karena dengan minderan seperti itu kita bisa jadi lebih sering ingat Allah, kita jadi lebih sering meminta tolong sama Allah, kita jadi nggak jumawa gitu kan. Itu sih alhamdulillahnya, sisi positifnya dari anak-anak yang minderan. Walaupun orang melihatnya lu pede gitu, padahal aslinya tuh kamu suka ragu, suka nggak yakin dengan keputusan lo. Nggak apa-apa, terima aja, karena poin pentingnya adalah siapapun kamu, yang penting apapun lo, gimana pun lo, gunakan itu untuk semakin dekat sama Allah, semakin sering mengingat Allah. Insya Allah dari situ tuh kita jadi lebih tenang. Itu sih intinya. Kan yang mahal di kehidupan itu kan bukan harta, karena itu udah dijamin sama Allah. Yang mahal di kehidupan ini adalah ketenangan batin. So, itu tips nyeleneh kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di tips nyeleneh berikutnya. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.